Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tugas ke-12, yaitu algoritma CYK pada CNF atau TBBK. Algoritma CYK adalah algoritma yang menentukan apakah suatu nilai string dapat diterima oleh suatu bahasa bebas konteks. CFG yang diterima oleh algoritma CYK yang diterangkan dalam makalah ini adalah CFG dalam bentuk norma Chomsky atau CNF. Apabila suatu untaian dapat diterima, dipaparkan tahapan algoritma CYK untuk menyelesaikan permasalahan ini. Algoritma yang akan dibahas merupakan metode yang umum digunakan dalam teori otomata dan bahasa formal, tentunya di bidang desain compiler bahasa pemrograman. Untuk dapat menggunakan algoritma CYK ini dibutuhkan CFG dalam bentuk normal Chomsky ya. Dalam contohnya, karena ditugaskan harus minimal aturan produksinya 5, maka di sini saya membuat S menghasilkan AB atau CD atau BC, A menghasilkan BA atau B, B menghasilkan CA atau A, C menghasilkan DC atau C, D menghasilkan AC atau A. Contoh stringnya apakah CAB dapat diterima atau tidak. Kita langsung saja. Yang pertama, cari masing-masing variabel yang menghasilkan terminal string atau bukan variabelnya alpha atau ya. Dimana C yang dihasilkan hanya dari C jika A dihasilkan dari B dan D dan B dihasilkan dari A. Kemudian gunakan rumus Pi IJ sama dengan Pi IK disambung Pi I plus K Pi J min K. Dengan I adalah kolom, J adalah baris, banyak K-nya ditentukan dari J dikurangi 1, contoh baris ketiga, maka K-nya 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi K-nya ada K1 dan 2. Untuk baris kedua, kita lanjut dari baris pertama menggunakan rumus ini, Pi11 atau Pi1K ya disambung Pi I plus K J kurangi K, maka Pi11 disambung Pi1 plus 1 2 min 1, jadi jawabnya Pi11 disambung Pi21. Pi11 tadi yang ini Pi11 nya C, kemudian disambung dengan Pi21, Pi21 nya yang BD. Setelah itu kita kalikan ya C dengan B, CB, dan C dengan D, CD. Setelah itu lakukan hal yang sama pada Pi22, maka jadi dicari yang menghasilkan CB dan CD itu alfa mana saja gitu. Terus sama, dan akhirnya yang baris kedua udah ditemukan S dan A. Untuk baris ketiga lakukan hal yang sama seperti langkah nomor 2, tapi yang berbeda ya pasti K-nya ya. Banyaknya K itu ditentukan oleh banyaknya baris atau kolom. Lakukan hal yang sama seperti nomor 2 dan dapatkan S dan 0. Nah, kemudian jika ini bukan 0 maka tulis saja di sini. Hasilnya karena ini cuman S ya, maka hasilnya S. Jika panjang string lebih banyak, ulangi nomor 2 sampai sel tersisa 1 sel. Selesai jika pada sel terakhir terdapat state awal, maka string tersebut diterima. Nah, yang ini. Karena state awalnya S, maka string ini string CAB diterima. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.